Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube kesayangan kita, Erik Campur. Dengan saya Andri Ferianto, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang CBS. Jadi judulnya yakin beli CBS. Karena banyak konsumen sepeda motor gitu ya, yang beli motor kadang nggak paham fiturnya. Yang penting mahal gitu ya. Fitur CBS apaan tuh? Oh ini gitu. Fitur ABS apa? Yang penting mahal dulu, baru paham fiturnya. Akhirnya banyak orang mengalami kecelakaan. Nah, buat teman-teman yang mau beli motor CBS, saya harap semoga video ini bisa memberikan Anda pencerahan sebelum Anda beli motor CBS ya. Sehingga Anda tidak akan mengalami kecelakaan akibat salah memahami fitur CBS. Teman-teman, CBS atau Combi Brake System seperti motor kita di depan nih ya, Genio. Ini menggunakan Combi Brake System. Boleh ke depan Mas Jaki? Nah ya. Jadi ini namanya ini Combi Brake Systemnya ya. Jadi teman-teman perhatikan nih, ini kalau kita tarik, nah ya, ini kalau saya tarik rem belakang dia akan narik nih. Nih, ini CBS-nya nih, tuh. Jadi Combi Brake System ini adalah satu sistem pengereman yang mengkombinasikan rem depan dan rem belakang dengan komposisi rem belakang lebih banyak. Ada yang bilang 70-30, 70 belakang, 30 depan. Ada yang bilang 60-40, 60% belakang, 40% depan. Nah, pertanyaannya, 30% depan, 40% depan, itu sebesar apa? Kita nggak tahu, gitu kan? Nah, makanya CBS ini awal mulanya, menurut saya ya, itu diperuntukkan untuk pengendara pemula. Orang yang baru bisa naik motor. Yang kedua adalah slow rider. Jadi orang-orang yang naik motor dengan kecepatan rendah. Jadi kalau teman-teman nih, mau beliin motor buat anak, mau beliin motor buat istri, atau mau beliin motor buat diri sendiri gitu ya. Teman-teman pastiin tujuan beli motor dengan CBS buat apa? Oh, karena cuma buat nganter ke sekolah dan kecepatannya rendah. Anda boleh beli CBS. Oh, istri saya, anak saya baru bisa naik motor. Anda boleh beli CBS. Mantap kalau dikasih CBS. Itu bisa menurunkan potensi terjadi kecelakaan. Nah, yang jadi bermasalah adalah ketika Anda menggunakan sistem pengereman CBS untuk berkendara dengan kecepatan tinggi, terutama saat menikung. Jadi motor CBS ini menurut saya kurang rekomendasi ketika Anda menggunakan untuk kecepatan tinggi. Contoh Anda menikung dengan kecepatan di atas 50 km per jam pakai CBS. Yang tadi saya bilang di awal ya, ketika kita narik rem belakang, kita nggak tahu seberapa besar rem depan yang ketarik. Ya kan? Beda kalau Anda menarik rem belakangnya pakai jari. Kita bisa ukur feeling dalamnya seberapa. Tapi kalau begini kan, feeling kita feeling rem belakang, bukan feeling rem depan. Sehingga berpotensi terjatuh ketika menikung tinggi. Makanya banyak pengguna CBS jatuh ketika menikung. Kenapa? Karena motor ini nggak dipakai buat ngebut, bos. Motor CBS ini dipakai buat slow rider sama orang baru bisa naik motor. Yang kedua, motor ini tidak sangat saya rekomendasikan untuk Anda yang tinggal di daerah pegunungan. Ya. Jadi kalau Anda suka kecepatan tinggi di awal beli ABS aja, atau mungkin kalau udah punya CBS-nya dimatiin gitu ya. Atau beli yang nggak ada CBS-nya. Beli ABS lebih bagus. Nah, untuk yang tinggal di daerah pegunungan, kenapa saya tidak rekomendasikan CBS? Mending beli yang ABS saja atau tidak ada CBS-nya ya. Karena gini, di video saya sebelumnya ketika kita lewat jalan turunan, itu kita harus ngerem secara bergantian, ya kan, depan belakang. Nah, kalau pakai CBS, kedua rem kita berfungsi, teman-teman. Maka potensi terjadi remblong itu lebih tinggi dibandingkan bergantian. Bergantian aja masih bisa blong, apalagi kalau pakai CBS ketarik dua-duanya. Lebih bisa blong. Yang ketiga, saya tidak rekomendasikan untuk Anda yang menggunakan sepeda motor untuk melewati jalan-jalan yang bukan beton atau aspal. Misalkan kayak apa ya? Perkebunan sawit ya Mas Jaki, perkebunan sawit, kemudian kadang itu kan ya namanya kita lewat jalan-jalan tikus gitu ya. Kan suka lewat jalan-jalan yang tanah sama batu tuh. Ini nggak rekomendasi. Kenapa? Teman-teman bayangin, motor CRF aja yang bannya ban pacul, kita tidak disarankan untuk menggunakan rem depan tuh terlalu kuat. Itu motor CRF ya, motor trail, ban pacul. Kita pakai rem depan aja, itu kalau bisa ya dikit-dikit aja deh gitu kan. Lah apalagi ini ban standar gitu ya. Kita lewat jalan yang mungkin bukan aspal atau beton, kita tarik rem belakang, CBS, ban depannya kehilangan traksi. Apa yang terjadi? Glundung teman-teman ya, jatuh. Jadi saya tidak bermaksud menjatuhkan satu produk ya, karena CBS dan lain-lain, tidak. Tapi saya ingin menyarankan pada teman-teman sebagai konsumen, kita harus cerdas, kita harus memahami fitur motor sebelum Anda membeli. Jangan cuma karena mahal, kelihatannya canggih, akhirnya membawa petaka untuk Anda. Jadi,
CBS sangat saya rekomendasikan untuk Anda yang membeli motor untuk slow rider dan pengendara baru atau pemula. Dan CBS sangat tidak saya sarankan untuk orang-orang yang menikung dengan kecepatan tinggi, lalu yang tinggal di daerah pegunungan ya, banyak dataran tinggi rendah, banyak jalan turunannya. Dan yang ketiga adalah kalau Anda melewati jalan-jalan tanah, mending CBS-nya dimatiin atau beli ABS aja. Oke, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Buat yang nonton video ini, sehat, sukses, berkah selalu buat Anda semua. Saya Hendrik Ferianto, sampai ketemu di video berikutnya. Salam RS Campur.